Indukannya Mas. Oh iya iya. Untuk indukannya ini dulu apa? Soa. Kalau indukannya ini sebenarnya sudah dicatat sih, cuman agak lupa ya. Cuman kalau pejantannya saya ingat. Pejantannya yang satu impor Dainichi, yang duanya itu F1-nya polanya bagus nih. Polanya Inazuma. Asli ini ya. Ini asli. Cuman kan asli nih, asli. Kualitasnya kan beda sama ini. Hitamnya ya. Hitamnya beda. Ini ada ya. lagi yang tadi kan cari kita Shiro polos tapi Motoguro. Ini contohnya ini, ya. Kan pelihara koi ini kan apalagi ini hewan ya kan tebak gambar gitu loh. Ya. Jadi nggak bisa aja ya. Nggak bisa. Kita nggak bisa. Tidak bisa mematok bahwa kalau yang seperti ini jelek, yang seperti itu bagus ya. Cuman kita kan ada ilmunya nih dikit-dikit. Jadi ada kalau semuanya ingin yang Seribu koi seribu warna. Sahabat pecinta koi, apa kabar? Kembali lagi sahabat koi, kami sapa pada video konten Ebisukoi kali ini ya. Dan semoga sahabat koi tetap sehat, ikan koinya tumbuh dengan menyenangkan. Oke sahabat koi, pada video sebelumnya kita sudah bahas terkait ikan di Blitar itu warnanya lebih jreng dan lebih merah ya sahabat koi untuk beninya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal itu ya sahabat koi. Dan pada konten sebelumnya kita sudah bahas terkait faktor apa saja yang mempengaruhi hasil ikan koi dari Blitar itu lebih cakep baik di warna. Tentu saja body ya sahabat koi. Oke, dan pada video kita kali ini sahabat koi, kita akan melihat proses seleksi ya. Untuk jenis soa, saya masih di Ken's Koi. Dan yuk langsung saja kita lihat seperti apa sih cara memilih ikan koi yang masih kecil ya sahabat koi. Dan standarnya harus seperti apa sih? Oke, yuk kita sapa tim dari Ken's Koi. Namun sebelum itu, sebelum kita lanjut, buat sahabat koi yang sudah nonton channel Ebisukoi, tidak klik subscribe-nya, yuk mulai sekarang ditekan tombol subscribe-nya ya. Selamat pagi Mas. Selamat pagi kakak, gimana? Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, ini kesiangan ini hari ini ya. Oke sahabat koi, kemarin kita udah ngobrol soal kolam dan untuk selanjutnya adalah seleksi Mas ya. Seleksi. Dan ini agak kesiangan. Karena kemarin kita bahas soal lumut sebagai sahabat atau sebagai lawan. Dan ini juga memberi kendala terutama di waktu pengangkatan ikannya Mas ya. Dan waktu seleksi ini juga masih banyak lumutnya sahabat koi. Tuh. Jadi masih ada lumutnya, akhirnya ikannya juga sembunyi di bawah lumut. Dan untuk seleksi kali ini kita bahas lagi sedikit ya sahabat koi untuk indukannya Mas. Oh iya iya. Untuk indukannya ini dulu apa? Soa. Kalau indukannya ini sebenarnya sudah dicatat sih, cuman agak lupa ya. Cuman kalau pejantannya saya ingat. Pejantannya yang satu impor Dainichi, yang duanya itu F1-nya peranakannya Dainichi. Tuh. Tapi kalau indukannya saya lupa, impor atau lokal? Kayaknya sih lokal kayaknya. Indukannya ya. Ukurannya kalau nggak salah 60 up. Untuk induknya. Ya. Untuk jantannya? Untuk jantannya kurang lebih 55 sama 45 kalau kurang lebih seperti itu. Oke, untuk ini seleksi yang pertama ya berarti ya? Ini masih seleksi yang pertama ini. Oke. Iya agak banyak. Yang di size-nya kisaran berapa ini Mas? Kisaran apa ini ya? 7 sampai 12. Sampai 12. Oke. Ini penampakannya. Ini soa, jantan soa, betina soa. Jantannya apa Mas? Jantannya soa, betinanya soa. Betinanya soa juga ya. Untuk anakannya seperti ini. Ya. Ini umur berapa sih Mas? Ini kurang lebih
lebih 40 hari. Biasanya sih 40 hari sudah disensor, cuman kalau yang ini lebih kayaknya ini. Waktunya berarti agak molor. Iya, agak molor ini. Oke, berarti udah lumayan besar ya. Harusnya udah seleksi kedua ini atau seperti apa? Enggak ya? Belum ya. Cuman kan yang kecil-kecil masih banyak. Tapi yang besar-besar ini kan juga ada. Seharusnya kan rancak itu ya. Itu lebih rata ya. Rata. Misalnya rata. Kalau size-nya 9 sampai 12 itu kan nggak beda jauh. Tapi kalau ini kan ada yang kecil, ada yang besar kayak gitu. Jadi signifikan banget jaraknya ya. Oke. Dan kalau untuk milih ini Mas ya, yang kita seleksi ini yang dipilih apa sih utamanya? Karena ikan kecil ini kan dari warna dan pattern belum sempurna Mas. Nah ini, kalau bilang seleksi yang kayak gimana, terus terang aja ya. Nanti kalau para suhu-suhu lihat ya di komentar lah bagusnya kayak gimana ya. Nah, kita nggak menutup kritik dan masukan Mas ya. Tetaplah. Karena kita juga tetap belajar di dunia koi ini, kita walaupun udah lama masih belajar lagi. Terus. Nah, kalau dari Masnya sendiri nih, untuk yang dipilih untuk yang sekarang ini seleksi standarnya yang seperti apa? Kalau untuk sowa ini kalau standarnya kalau untuk saya ya, karena ini masih seleksi pertama, itu yang dilihat itu lebih ke pola. Jadi karena untuk yang apa ya ibaratnya ya kayak gini lah, kayak gini ini kan belum tentu nanti warnanya apa ya kayak putus-putus gitu loh Mas. Ini kan masih ngeblok. Terkadang juga masih bisa berpola ya, pecah kayak gitu. Jadi terutama yang masih warnanya ngeblok masih masuk Mas ya? Masih masuk. Cuman kalau untuk saya ini kan kalau hitamnya udah kayak blok kayak gini ini sudah dimasuk ke seleksi yang kurang bagus lah. Oke, berarti untuk yang tidak dibesarkan lagi. Ya. Oke, berarti gini. Kalau untuk yang siro berarti Mas ya? Yang untuk siro. Terus kalau untuk yang sowa itu yang penting polanya rata dulu, apa bahasa Jawa ini jangkep ya. Jangkep kayak gitu. Itu berarti semua ada. Ya, kayak semua ada. Ini kan kadang-kadang ini kan hijau. Kalau bahasa kita kan hijau ini bukan ini kan bisa keluar merahnya. Kemungkinan bisa keluar, kemungkinan bisa hitam. Tapi kita juga kurang tahu juga karena masih seleksi pertama. Seperti itu. Kalau dilihat ini kan polanya merah ini kan nggak ada yang di bibir. Nah ini bibir ini nggak ada merahnya, yang di sini juga kosong. Nah ini kemungkinan masih layak untuk dibesarkan lagi ya. Kayak gitu. Nah ini sudah nggak ada ini. Kalau ini nggak ada. Oke, yuk kita lihat lagi ya. Jadi dari kita belajar juga, dan teman-teman saat nonton ini juga kita harapkan juga belajar juga Mas ya. Bisa. Nanti juga lihat berarti kalau dari kecil itu yang seperti ini yang setidaknya yang untuk bisa masuk dibesarkan lagi. Karena tetap prediksi lagi Mas ya. Masih prediksi lagi. Nah kayak gini ini kan tanco nih. Sebenarnya ini tanco nih. Oke. Nah ini nanti bisa hilang, bisa timbul lagi merahnya mungkin agak nganu. Cuman kalau samanya mau bagus lagi mungkin ya agak salon dikit lah. Bisa. Nanti kalau bisa masih kayak gini masih masuk Mas. Masuk ya untuk dibesarkan lagi nanti ya. Itu. Nah kalau yang ini nih Mas, ngeblok hitam merah nih, gede nih. Ini. Nah ini coba kita lihat nih. Nah kayak gini gimana nih Mas? Kayak gini sebenarnya tebak gambar ya Mas ya. Tebak gambar ya. Kadang ini merahnya bisa keluar, hitamnya bisa hilang, tapi kadang bisa jadi hitam semua. Full sumi semua. Iya, bisa full hitam. Jadi apa ya? Jadinya nggak bagus juga. Berarti nggak pecah Mas ya? Nggak pecah. Bisa jadi nggak pecah ya? Iya. Kalau tapi mungkin dari teman-teman yang tahu kayak gini nih, siapa tahu kita juga salah toh, itu bisa dikomentari. Gitu sih. Nah ini kita sharing pengalaman juga, pengalaman. Nanti di kolom komentar monggo kalau ada yang teman-teman yang sudah berpengalaman juga untuk ikan yang mungkin seperti ini nanti jadinya seperti apa, boleh dikomen. Tapi kalau untuk di Kenskoi sendiri ini masuk nggak? Kalau untuk Kenskoi ini sebenarnya masih masuk ya, karena seleksi yang ketat itu kan di yang kedua. Yang kedua ya. Ya kayak gini ini belum tahu juga nih. Belum tahu.
Karena dulu pernah keeping seperti ini, ada yang jadi hitamnya ini hilang, jadi langsung merah ngeblok. Ini kan kalau dibilang kan enggak apa ya, kalau ini kuning, ini kan kayak hijau gitu loh warnanya nih. Kalau dilihat mata nih, kalau kita lihat mata kayak hijau-hijau gimana gitu, semburat. Jadi merah ketumpuk warna hitam. Nah kayak hitam, nanti ada yang hitamnya tiba-tiba hilang jadi merah, ada yang langsung ngeblok gitu. Wah itu udah nggak masuk itu kalau sudah gitu. Kayak gitu. Jadi ini masih masuk untuk diprediksi berikutnya nanti berikutnya kayak gitu. Beda lagi kalau sama kasusnya seperti ini. Nah, ini merah full. Ya ini kan udah jelas nih, udah jelas nih. Ini kosong, warnanya juga hitam, hitamnya bisa hilang bisa tumbuh lagi. Nah ini kalau karena ini apa ya, lurus lah, bahasanya lurus. Kalau kemungkinan nih para master nih kadang-kadang nih disalon dikit lah, potong itu kan polanya ya. Nah, itu kan udah cantik. Seperti itu. Ini masuk juga ya. Ini masuk. Karena kalau untuk soa waktu kecil, waktu neneran dulu diambilnya hitaman kok Mas ya? Hitam aja. Kalau hitam aja. Jadi kita sih ada siro kayaknya. Siro ya. Siro yang untuk burunya lengkap. Udah masuk. Berarti serokan yang berikutnya kita lihat untuk siro ya sahabat koi, coba. Siapa tahu dapat nih. Kita lihat. Jadi kita konten ini tidak untuk menggurui sahabat koi. Jadi kita sharing pengalaman. Dan ini kita standar yang kita ambil yang seperti ini untuk ikan koi. Kita cari-cari, kita lihat dulu. Nggak ada nih kayaknya. Nggak ada ya. Nggak ada nih. Kalau siro diambilnya berarti hitam pekatnya Mas, atau seperti apa? Nah ini tebak gambar juga. Kalau gini kan polanya udah bagus nih. Sebenarnya cuman nih kepalanya terlalu ngeblok lah. Kalau pola badannya oke lah ya. Tapi ini kan nggak bisa janjiin juga. Bisa hilang, bisa nanti tambah pekat, kayak gitu. Seperti ini. Tapi kalau yang seperti ini nih, ada yang putih polos, berarti putih polos banget, tapi moto gurunya lengkap. Mungkin seperti ini ya. Kurang ya, masih ada yang terpendam ya. Ada yang putih polos, katakanlah seperti putih polos inilah. Tapi ini moto guru lengkap, moto guru ini kanan kiri lengkap, belakang ini lengkap, tapi putih polos. Nah itu terus mata ini, nah kalau bisa hitamnya ini full. Hitamnya full, kanan kiri full. Itu biasanya kita ambil karena kebanyakan kalau udah kayak gitu tinggal nunggu waktu aja. Berarti layak untuk dibesarkan lagi ya. Layak ya. Nah, kalau udah yang polanya terbentuk seperti ini, mungkin untuk kita ngejar ke superannya dia mungkin tidak dapat Mas ya. Yang pola udah jangkep kayak siro nih. Atau mungkin dia masih prediksinya terlalu tinggi. Ya gimana Mas ya, kadang itu kan kita kan pelihara koi ini kan, apalagi ini hewan ya kan tebak gambar gitu loh. Jadi nggak bisa nih, nggak bisa, kita nggak bisa. Tidak bisa mematok bahwa kalau yang seperti ini jelek, yang seperti itu bagus ya. Cuman kita kan ada ilmunya nih dikit-dikit. Jadi ada kalau seumpamanya ingin yang nanti hitamnya pekat, ciri-cirinya seperti ini. Terus apa namanya, nanti kalau bodinya bagus itu, kepalanya seperti ini, pangkal ekornya tebal, kan seperti itu. Tapi pada kenyataannya waktu kita pelihara ternyata ada yang miss dari prediksi ya. Ada yang ikan biasa saja, ternyata jadinya bagus. Ternyata apa ya, yang kita prediksi bagus ternyata belum tentu bagus juga. Belum tentu bagus. Jadi kita masih dikira-kira Mas ya. Jadi belum tentu ini sahabat koi yang tidak dipilih hari ini, mungkin yang masuk ke sortiran itu next time jadi jelek belum tentu Mas ya. Belum bisa juga. Jadi dia akan tumbuh sempurna di tempat lain ya. Contohnya kalau seumpamanya siro itu kan kalau di Malang, kalau nggak salah ya, Malang itu kan sironya bagus-bagus tuh. Nah itu kan beda air juga, beda TDS, beda pH.
Dari seperti Blitar itu. beda, jadi beda tempat, beda lingkungan, Lingkungan. bisa berpengaruh ke hasil ikan koinya Mas ya. Ya. Oke, ini sahabat koi. Jadi ini yang cocok untuk dibesarkan di Blitar, terutama untuk teman-teman yang dipilih kali ini tuh yang dicocok dengan kolamnya Mas ya. Ya. Jadi buat teman-teman yang biasanya ngambil untuk yang sortiran itu, kadang tak besarkan masih bagus kok Mas, gini jadinya bagus kok. Nah itu karena dia cocok dengan lingkungannya Mas ya. Ya, perawatannya juga mungkin bagus Perawatan juga. perawatan beda. Ya, seperti itu. Kalau yang gini-gini kan udah jadi. Ini kan besar nih. Tadi kan kecil. Ya. Tuh kecil loh. Ini ada yang kecil, ada yang gede ada segini. yang besar. Oke. Nah, ini kadang nih, ini kadang ya kadang ini kalau yang lainnya masih kecil-kecil dia besar sendiri, biasanya dibuat indukan. Oh, disimpan ya. Disimpan. Okay. Yang penting seleksi yang kedua ketiga nanti yang kualitasnya yang keluar bagus, yaitu yang dibuat indukan atau pejantan. Oke, berarti tetap sahabat koi, untuk para petani biasanya yang terbaik dari kecil aja udah kelihatan dari body Mas ya. Body dia lebih bongsor daripada teman-teman yang lain, dia simpen lagi sahabat koi, karena siapa tahu bisa digunakan sebagai indukan atau pejantan berikutnya. Jadi untuk di Blitar sendiri, untuk ikan koi Indonesia terutama, itu semakin hari tetap berkembang semakin besar Mas ya. Ya, jadi kan dulu ada statement bahwa ikan koi Indonesia itu nggak bisa besar, nggak bisa jumbo. Tapi setidaknya seiring waktu para petani juga tetap memproses dari hasil breedingannya untuk mendapatkan ikan yang dari bodinya bisa besar dan bodinya bisa bagus nantinya. Selanjutnya. Oke. Ini belum ketemu yang supernya Mas ya. Nah kayak gini ini kan ibaratnya udah jadi nih. Udah jadi ya, udah finish ya. Udah jadi nih. Udah jadi nih. Biasanya kalau kayak gini nih, kalau di kontes sahabat koi ini main di size gini dulu ya Mas ya. Iya. Karena dia udah finish duluan, tinggal di keeping aja untuk lupakan sama treatment air. Biasanya ini akan lebih hitam, lebih putihnya juga lebih shining biasanya. Ini kan beda kan. Ini kan masih kategori lah ini. Seperti ini. Ini nanti bisa dibesarkan lagi dan besar lebih cakep lagi biasanya Mas. Lagi. Dan kalau untuk di kontes biasanya seperti ini sudah bisa dibawa, nanti tinggal treatmentnya lagi. Oke, untuk Shiro yang seperti ini berarti Mas ya, kurang lebih seperti ini. Lebih seperti ini. Oke. Seperti ini kalau Shiro. Nah, ini kan tanco nih. Ini tinggal buletin dikit aja. Oke. Seperti itu. Nanti tetap betul sentuhan-sentuhan teman-teman. Kalau gini nih. Nah, ini bingung nih. Ini bingung. Ini nanti merahnya hilang atau keluar. Ini kan bingung. Kayak gini. Ya mungkin dari teman-teman bisa komentar lah seperti ini. Ini warnanya merah keluar atau tenggelam. Karena ini kan kalau bahasa kita kan gedek ya. Apa itu? Pecah warna hitamnya ini. Ya. Merahnya juga, merahnya. Ini pecah. Itu hampir 50-50 antara hitamnya Mas ya. Lah ya itu. Nanti mana yang lebih kuat ini biasanya. Ya, bingung juga kan. Oke, ada yang mungkin berpengalaman sahabat koi yang sudah seleksi dengan jenis seperti ini, ya jadinya seperti apa, boleh komentar nanti. Nih. Siapa tahu tiba-tiba jadinya kanoko bagus nih. Bagus juga. Tapi kalau samanya hilang ya sudah. Tapi kayak gini ya siapa tahu jadinya bagus, kita lempar ke yang bagus. Gitu. Dia masuk lah. Oke, nah sahabat koi ingin tahu nanti yang kita anggap super Mas ya. Ya. Kita anggap super nanti yang seperti apa, yuk ditunggu sahabat koi. Oke sahabat koi, setelah beberapa seleksi tadi ya, dan kali ini kita pilih yang nanti ini poinnya super Mas ya. Nah ini lebih tepatnya macam-macam Mas ya. Macam-macam. Setidaknya ini yang jadi poin ini Mas ya, plusnya ya. Contohnya seperti ini. Ini kan polanya bagus nih. Oke. Polanya Inazuma, asli ini ya. Nah, ini asli. Cuman kan asli nih asli. Kualitasnya kan beda sama ini. Hitamnya ya. Hitamnya beda.
Oke, ini ada lagi yang tadi kan cari kita siro polos tapi motoguru. Oke, ini contohnya ini, ya, lebih kan jelasin sahabat koi. Ada merahnya dikit, nanti kita salon dikit udah selesai. Udah bagus. Ini karena ini masih kecil Mas ya, masih kecil. Umurnya juga berapa sih Mas? 2 bulan nggak ada ini nggak ada ya? 2 bulan nggak ada ini. Oke, terus untuk ini ditebar kemarin kisaran berapa belum tahu Mas? Waduh, nggak dihitung ya. Kalau hari ini mungkin sambil dihitung nggak untuk sambil dihitung hasilnya? Ya. Oke. Dan ini sahabat koi untuk yang ini yang nanti dibesarkan lagi ya. Dan ini yang kemungkinan kedepannya akan jadi ya bandul kalau orang Blitar ya sebutnya. Bandul. Ya. Bandulnya. Terus yang kedua kalau ini nggak diseleksi oleh alam sahabat koi. Jadi tantangannya masih ada seleksi alam juga Mas ya. Entah burung, entah hewan, predator. Itu nanti bisa kadang kita udah pilih-pilih seperti ini, nanti waktu seleksi berikutnya nggak ada. Ya. Pun kan ya belum selesai juga ini kan keropoknya luar biasa ini dari sekian ribu ekor cuma dapat sekian. Oke, dan mungkin untuk yang sahabat koi yang mungkin tidak lolos seleksi mau diambil, monggo silahkan, nomornya ada di kolom deskripsi, diperbolehkan Mas ya? Bisa. Nanti bisa diambil. Nanti saat video ini dirilis sahabat koi bisa hubungin nomornya. Nih sahabat koi, keren-keren sahabat koi, dan ini produk Blitar ya sahabat koi. Ini bagus bener Mas, merahnya ada bagus sebenarnya ya. Ya tapi mau nggak mau itu harus dibuang ini nanti ya. Karena kan kita juga nggak tahu nanti di belakang ya hitamnya nanti kemana juga nggak tahu. Itu yang jelas jadinya siro nanti ya. Ya kayak ini kan suasan sepuh ini kan belum kelihatan hitamnya. Mana kelihatan ini sedikit, cuma pekat banget ini. Ya hitamnya itu pekat banget sahabat koi. Jadi yang seperti ini yang biasanya yang benar-benar dicari yang seperti ini. Tapi nanti untuk nambah hitamnya di mana kita nggak tahu. Oke. Mas, terima kasih waktunya. Oke, siap. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you. Terutama ini Mas ada kolam breedingnya. Nah, nanti saya pengen tahu seperti apa sih kolam breedingnya dan kolam-kolam yang lain. Karena untuk teman-teman sahabat koi semua pasti pengen tahu bagaimana cara untuk membreeding ikan koi dan kolamnya standarnya seperti apa. Bisa nanti ke rumah tempat breeding. Oke, sahabat koi, terima kasih udah nonton video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan di share videonya ya sahabat koi. 1000 koi 1000 warna.